الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في طلب العلم في هذا المسجد المبارك على ما نوى أسلافنا الصالحون على هذه النية وعلى كنية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, para guru, para kiai, para ustaz, Bapak Ketua Masjid, para pengurus Masjid Nurul Persada yang dimuliakan Allah, para jamaah ikhwatal iman yang benar berada, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majelis kebaikan di waktu yang baik. Ini waktu dikenal sebagai ma bainal isya'ain, yaitu waktu antara Maghrib dan Isya, yang waktu ini amat sangat disukai oleh Rasulullah SAW untuk isi untuk beribadah. Kita berharap bahwa mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, pun amal kita menjadi asbab kebaikan, timbangan, diberatkan timbangan kebaikan untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, pandai taulan, juga keberkahan bagi anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, setelah kemarin kita membahas muqaddimah atau madkhal atau tamhid atau preambel, pembukaan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka kita temukan betapa banyak dan dalamnya ilmu Imam Nawawi, dan di situ juga kita mendapatkan betapa ikhlasnya beliau, betapa beliau adalah orang yang sangat beradab kepada Allah dan Rasulnya. Juga beliau adalah orang yang meniti jalan para ulama terdahulu, dan beliau juga adalah orang yang sangat tamak terhadap kebaikan. Maka ini bisa kita lihat dalam perilaku beliau, bahwa ketika ada satu hadis yang menyatakan barang siapa yang menghafal 40 hadis tentang halal dan haram dalam perkara agama Islam, maka dibangkitkan menjadi seorang ahli fikih atau dibangkitkan di antara golongan para ulama. Nah, ini menunjukkan betapa ternyata bahwa beliau mengharap sekali, dan sebagai seorang mukmin yang baik, kita ini adalah yang diharapkan menjadi pribadi yang tamak terhadap kebaikan. Rakus akan kebaikan itu wajib. Kalau rakus terhadap dunia itu mazmumah, tercela, terhinakan, merupakan akhlak yang buruk. Sementara rakus akan kebaikan itu menjadi satu kebaikan yang patut kita contoh dan kita amalkan. Tetapi kemudian beliau menyatakan, sekalipun para ulama, ijma'ul ulama, atau bahkan kalau kita bisa ambil sedikit, sebagian besar ulama, mereka menyatakan kesepakatan bahwa hadis
yang berkaitan dengan fadailul a'mal, sekalipun dia dhaif, yang dhaifnya tidak terlalu, maka itu boleh diamalkan. Tapi pun beliau menyatakan, ini menunjukkan ilmu beliau, bahwa sesungguhnya para ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa kita boleh mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, yang dhaifnya tidak terlalu. Kemudian itu khusus untuk mentarghib, memotivasi kita untuk melakukan amal kebaikan. Nah, tetapi kata beliau, bukan itu alasanku untuk mengumpulkan 40 hadis ini, kata beliau seperti itu. Bahwa aku kemudian selanjutnya aku sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang tujuannya supaya salah satunya bahwa orang-orang sekarang kemudian nanti, termasuk kita di dalamnya, tidak ada keraguan pada kitab ini. Kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan betapa beliau orang yang visioner, karena beliau semacam punya firasat atau insting bahwa akan lahir di satu zaman kelak manusia-manusia yang mungkin kita berhusnudzon, kehati-hatiannya terhadap agama, sehingga dia mencarinya hadis yang sahih saja. Padahal hadis yang sahih pun masih butuh penjelasan ulama, seperti itu. Maka kemudian akhirnya beliau, setelah aku istikharah kepada Allah, ini adab berikutnya, bahwa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa orang mukmin itu yang dicontohkan akhlak Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau beristikharah kepada Allah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang itu merupakan bagian dari pondasi agama Islam seseorang. Ketika banyak ada ulama-ulama yang telah mendahului beliau dalam aspek mengumpulkan 40 hadis, sementara kita sudah bahas bahwa arba'in, kata 40 ini mengacu kepada makna kesempurnaan. Orang Nabi dan Rasul dijadikan pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi Musa menerima perintah Allah untuk menerima 10 commandment, 10 perintah Allah itu pada angka 40, maka itu pasti ada asrarnya, ada rahasia, ada hikmahnya. Maka kemudian berangkat dari kata 40 itulah kemudian para ulama banyak mengumpulkan 40 hadis, arba'in Lis-Suyuti, arba'in pada aspek haji, umrah, salam, salat, sedekah, apapun itu, maka kita akan menemukan ratusan, bukan puluhan, bahkan ratusan kitab yang dikarang baik ulama Nusantara, baik yang dikarang ulama internasional, baik itu yang bisa kita temukan di Indonesia maupun ditemukan di luar negeri, baik itu ulama zaman dahulu maupun sekarang, bahkan nanti akan terus bermunculan kitab-kitab berjurut arba'in. Illa annahu, kecuali bahwa ternyata kata Imam Nawawi, mereka mengumpulkan hanya pada sub bahasan saja. Maka kemudian atas isyarah dan bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengumpulkan 40 hadis itu bukan pada aspek satu bagian agama saja, tetapi beliau mengumpulkan itu termasuk dari kumpulan hukum Islam yang kemudian disepakati ulama menjadi pondasi agama seseorang. Maka kemudian hadis-hadis yang dikumpulkan beliau itu selanjutnya menjadi kaidah-kaidah dalam agama Islam. Contoh, innamal a'malu binniyat, bahwa beramal itu harus pakai niat. Pada setiap lini kehidupan kita, kalau pakai niat itu akan diterima Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini menjadi pondasi hukum, menjadi kerangka dasar bahwa seorang kalau beramal itu tuntunannya. Contoh misalnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' atau fi kulli syai' atau kama qala. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, berbuat baik itu dalam setiap lini kehidupan manusia. Wa idza dzabhtum wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu kama qala Rasul, bahwa Allah menetapkan ihsan dalam setiap perkara kehidupan kita. Maka kalaupun harus ada qitlah, perbaguslah. Kalau harus nyembelih, perbaguslah cara nyembelih. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisau untuk menyembelihnya. Kemudian wal yurih dzabihatah,
dan hendaklah dia membuat tenang, membuat nyaman hewan sembelihannya. Itu kan merupakan kaidah dalam Islam. La darara wa la dirar. Dalam kehidupan ini, la darar, tidak boleh membahayakan orang lain, tapi jangan sampai membahayakan diri sendiri. Dan itu ada dalam hadis Arba'in Nawawi. Maka para ulama bersepakat bahwa hadis Arba'in Nawawi ini merupakan pondasi hukum Islam dalam satu hadis, dalam satu kitab kecil berisi 42 hadis, dan itu mencakup kehidupan manusia seluruhnya. Maka pada ini memuliakan Allah, maka ini menunjukkan betapa berkahnya beliau, kehidupan beliau, umur beliau, usia beliau, dan ilmu beliau. Sehingga kalau kita ingin melihat orang itu, salah satu tanda Allah ridha kepada beliau, lihat karangannya. Maka karangan itu ketika diterima masyarakat semuanya, itu menunjukkan pertama ikhlasnya sang pengarang. Kemudian yang kedua menunjukkan apa? Menunjukkan berkahnya ilmu beliau. Maka bagi kita yang pernah belajar nahwu, itu ada kitab Jurmiyah. Kitab Jurmiyah ini kita sudah masyhur, al-kalamu wal lafdhul ila akhiril bab. Maka siapa pengarangnya? Al-Imam As-Sanhaji kalau enggak salah. Itu ketika itu beliau istikharah kepada Allah, sama dengan Imam Nawawi, istikharah minta petunjuk kepada Allah. Setelah ini kitab ditulis, dirampungkan, terbersit, ya Allah, kira-kira kitabku ini lillahi ta'ala karenamu atau tidak ya Allah. Kemudian kitabku ini kira-kira bakal berkah atau tidak ya Allah. Kalau kira-kira ternyata kitab ini engkau tak ridha, ya Allah sudah hilangkan saja sudah. Kemudian beliau minta terbersit, kemudian membuat satu keputusan. Ini kitab kan zaman dahulu kan ditulis pakai kolam itu kan resam sejak kita zaman dulu. Pakai apa? Pakai bambu disayat itu, kemudian miring, dimasukkan ke tinta, kemudian ditulis al-kalam terus seperti itu. Tentunya kalau sudah pakai tinta, tidak pakai cat ini, itu mesti cepat hilang kan? Maka beliau kemudian di salah satu laut atau sungai, kemudian beliau kitab ini kemudian dia bawa, dia hanyutkan, dia goyang-goyangkan, ya Allah, dengan alasan bahwa kalau tulisannya hilang, melebar, habis, kabur, hanyut, kemudian ini kitab, berarti engkau tak ridha ya Allah. Ternyata dilihat ini kitab ditenggelamkan, dikucak-kucak seperti itu, ternyata tulisannya masih ada. Alhamdulillah Allah ridha. Dan sampai sekarang jutaan manusia ini mempelajari kitab kecil ini. Bayangkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan ad-dalu 'alal khairi ka'ajri fa'ili, bahwa orang yang menunjukkan kebaikan, menjadi asbab kebaikan, akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan Imam As-Sanhaji mengarang kitab Al-Ajurumiyah atau Jurmiyah itu dipelajari di seluruh belahan dunia, betapa pahala itu terus terang itu mengalir sampai kepada beliau, sampai akhir hayat beliau, sampai ketika beliau sekarang terbaring dengan tenang, rahimahullah rahmatul abrar. Pun juga itu yang Allah berlakukan kepada Imam Nawawi dengan keikhlasan beliau. Maka Bapak dan Ibu jangan takut bahwa ketika amaliyah kita tak diperhatikan manusia ini banyak lupanya. Dan bahkan manusia kadang ketika memperhatikan amaliyah kita, kadang mungkin bahkan hasudnya ada. Tapi kalau kita mengharap pandangan manusia, malam mereka tidur. Misalnya ketika kita mau duha, mereka tak melihat, mereka sedang bekerja. Ketika kita pengen sedekah, kalau ingin dilihat manusia, maka masjid ini sepi. Tapi kalau kita asas amaliyah kita karena Allah, maka yakinlah apa yang baik itu pasti akan terus mengalir. Kalau lihat dalam sejarah bagaimana? Imam Nawawi ya bujangan, meninggal dalam kondisi bahkan belum menikah. Saking sibuknya beliau memberikan nasib umat. Sampai meninggal beliau tidak punya pasangan hidup. Tapi beliau punya karya yang dicicipi, dipelajari, dan berkah kitab-kitab tulisan beliau, karya beliau, betapa banyak santri dapat penghargaan. Membumi dan kekal dalam tanda kutip ya, kekal amaliyah beliau karena berkah. Yakinlah, kalaupun amaliyah kita seolah-olah tak berbalas, tak dibalas manusia, bukan manusia harapan kita. Karena manusia pun juga bahkan mereka membutuhkan perhatian daripada Allah.
Kalau sama-sama makhluk, sama-sama mencari perhatian, yuk kita cari ramai yang datang, enggak. Yang penting kita amaliyahkan, kita ikhlaskan lillahi ta'ala, maka insyaAllah Allah akan terima insyaAllah. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in ay yakuna an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dan kemudian beliau berupaya melazimkan diri beliau konsisten untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, terutama itu hadis diambil dari dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Maka Arba'in Nawawi itu apa? Bentuk kasih sayang beliau. Kemudian aku hapuskan sanad-sanadnya. Apa itu sanad? Sanad itu mata rantai dari Imam Nawawi, kemudian guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mata rantai. Mata rantai itu namanya sanad. Maka untuk memudahkan kita yang belajar, maka beliau tak sebutkan sanad-sanadnya. Inilah bentuk kasih sayang para ulama. Seperti kami pernah sampaikan, Bapak dan Ibu, para ulama itu sayang dengan kita, dengan orang-orang awam. Karena kenapa? Ini contoh nih. Ada satu ulama atau beberapa ulama yang bersepakat, kalau mereka pengen ngajak orang beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka cuma menggunakan tamsil atau ibarat. Ibarat itu bagi orang seketika. Percontohan. Yuk, terpelencok ke bahasa seketika. Artinya ibarat apa? Ibarat tamsil perumpamaan. Karena kenapa? Ketika kita, misalnya saya mengajar Ustaz Mamsud, bro, ayo kita semayang, kita sholat. Ngapain sholat? Sholat tuh penting, kita seperti orang yang manis. Malas. Aku tak percaya omonganmu. Beliau yang tak percaya omongan saya, hukumnya kafir tidak? Tidak kafir. Tapi ketika saya sampaikan ini hadis, ini Quran, beliau tak percaya, apa hukumnya? Minimal murtad, wajib syahadat, zindik minimal. Artinya apa? Bentuk kasih sayang ulama, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada ulama yang mengarang kitab-kitab yang tipis, kitab-kitab yang kecil, yang tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadis, bukan berarti ulama ini bodoh, bukan. Ini ulama yang sayang kepada orang-orang awam, yang kalau orang awam tak percaya kepada kitab mereka, tak masalah. Tapi kalau mereka dimasukkan Quran dan hadis, dibaca tak percaya, syahadat ini orang. Maka ulama itu lihat sampai sebegitu mereka itu memperhatikan kebaikan kita. Itu satu. Yang kedua, mengapa para ulama mengedarkan kitab-kitab yang sederhana dalam tanda kutip? Itu salah satunya adalah bentuk kasih sayang. Kalian kita di Plemangi BG, apa? Banyak gawe. Ada yang berkebun, ada yang berbentor, ada yang berjualan, ada yang di kantor, ada ibu-ibu harus masak, harus menyiapkan suami, anak. Jelaskan bahwa wadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ini semua. Enggak. Karena kenapa? Karena kita bingung Abu Hurairah ini siapakah? Kemudian hadis mursal itu apakah? Hadis mauquf, Ustaz, pening kepala aku kata saya tidak punya waktu untuk mengurusi masalah-masalah ini. Maka langsung kepada inti saja, wudu itu rukunnya sekian, yaitu basuh wajah, pasang niat, basuh wajah, kemudian selesai, doa selesai, kan enak. Bentuk apa? Bentuk kasih sayang para ulama kepada kita orang-orang awam. Setelah ada kitab yang kecil seperti Arba'in itu, ternyata ada kitab penjelasannya, syarahnya, penjelasan dari kitab itu dirasa kurang, dijelaskan lagi dengan kitab yang lebih tebal lagi. Inilah kasih sayang ulama kepada kita orang awam. Yang ketiga, mengapa para ulama tidak mengarang kitab, terutama untuk kita kalangan umum, itu tidak menggunakan Quran dan hadis, tak pakai dalil? Karena dalil di dalam benak ulama dengan ulama itu terang sebagaimana terangnya sinar matahari di siang yang sangat terik. Zaman dulu kalau ulama nulis misalnya tentang ini, kita ini harus ikhlas, mereka sudah tahu ayatnya.
Mereka sudah tahu apa hadisnya. Mereka bahkan hafal dengan bagaimana cerita tentang keikhlasan. Mereka sudah tahu. Jadi ketika ada ulama yang menulis kitabnya kok tipis, jangan remehkan tipisnya itu. Bapak-bapak, beginilah sesederhana ini. Bahwa dikatakan seseorang itu, engkau ketika engkau sudah menguasai membaca 10 buku dengan baik, sudah engkau baca, engkau ulang lagi, engkau kaji, engkau cari sumber-sumbernya, engkau cari marojik-marojiknya, daftar pustakanya, maka engkau akan bisa mengarang 1 buku. Bacaan 10 buku baru bisa mengarang 1 buku. Jadi ulama kalau bisa mengarang 1 kitab kecil itu, mereka sudah mengumpulkan 10 buku yang tebal, dibaca, dikuasai bermacam-macam dan berulang-ulang. Ini hebatnya. Jadi jangan dianggap wah ini ulama ini tidak paham dengan hadis Bukhari Muslim. Tidak sesederhana itu Ferguson. Ya, bahwa beliau adalah orang-orang yang alim, tapi saking untuk menutupi kealimannya kadang mereka mengarang kitab-kitab yang kecil. Nah, kemudian selanjutnya apa? Wa adzkuruha mahdhufatal asanid, dan aku sebutkan hadis ini, hadis Arba'in Nawawi ini, itu sanad-sanadnya, mata rantainya dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada Imam Nawawi, itu beliau hilangkan. Tapi yakinlah pasti sahihnya, insyaallah seperti itu. Yakin baiklah. Kira-kira seperti itu. Apa? Liyashula hifdhuha wa ya'umul intifa'u biha insyaallah taala, supaya mudah dihafal. Masyaallah. Pikiran seorang Imam Nawawi supaya kita ini itu gampang menghafalnya. Karena kenapa? Kalau Imam Nawawi mencantumkan satu hadisnya saja bagi kita orang, apalagi kita orang non Arab ini, orang ajam ini, menghafalkan 3 baris itu sudah panjang minta ampun. Apalagi kalau sudah dicantumkan an ini hadatsana dari an Rasulullah SAW, tambah panjang, pening, kusut kepala. Maka beliau supaya gampang dihafal, maka saya hapuskan mata rantainya atau sanadnya. Kemudian selanjutnya wa ya'umul intifa'u biha insyaallah taala, dan supaya manfaatnya itu terasa semakin mencakup kesemuanya. Summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha. Kemudian beliau menjelaskan mana lafaz-lafaz yang terasa masih agak samar bagi para pembelajar. Maka beliau buatkan satu bab, ini apa maknanya, misalnya apa perbedaan khalaqah, apa itu ja'ala, misalnya apa hadis, apa sunnah, apa athar, apa khabar, itu kira-kira seperti itu beliau masukkan dalam bab yang khusus. Ini menunjukkan juga betapa ilmu dan adab beliau luar biasa. Kemudian melanjutkan beliau, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, dan seyogyanya lah, sebaiknya lah bagi siapapun yang menginginkan kehidupan akhirat, ay ya'rifa hadhil ahaditsa limashtamalat alaihi minal muhimmat, untuk memperhatikan hadis ini, untuk mengenal hadis ini, mempelajarinya. Dikarenakan apa sebabnya? Karena hadis-hadis yang dikumpulkan beliau itu mencakup kepentingan agama, dunia dan akhirat kita. Kira-kira seperti itu sederhananya. Kemudian menyatakan wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah lah sandaran urusanku, dan kepada Allah lah aku serahkan semuanya. Kemudian wabihi taufik wal ismah, dan hanya kepada Allah lah minta taufik, petunjuk dan keselamatan, ampunan segala macam. Maka ikhwah dimuliakan Allah, inilah pembukaan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim, al-hadithul awwal. Kita akan masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan judul Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu dengan niat. An Amiril Mu'minin anhu, dari Amirul Mukminin, bapaknya Siti Hafsah yang bernama Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala meridainya. Kita akan bahas anhu, an Amiril Mukminin. An ini kalau ilmu nahwu menyatakan an ini huruf jar, harfu jarrin. Artinya dia memajrurkan yang setelahnya. Apa makna an?
An ini di dalam bahasa Indonesia itu terkadang diartikan dengan kata dari atau diartikan tentang. Itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Apa perbedaan an dengan min? An itu dari tapi melalui jalur, melalui jalan, itu namanya an. Kalau min itu dari yang sesuatu itu bersumber atau bermula daripadanya. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah zat yang memperjalankan hambanya pada satu malam, pada potongan malam, pada sedikit bagian malam itu minal, dimulai dari, bermula dari, min itu lil ibtida, artinya permulaannya itu dari apa? Dari Masjidil Haram. Apa beda? An itu jalur, dari, melalui jalur, maksudnya melalui lah. Maka di sini nyatakan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Amir ini sebagian besar bangsa di Arab itu mereka menggunakan amir. Ada amir bermakna presiden, ada amir bermakna calon presiden, pangeran. Tapi kalau Amirul Mukminin itu artinya pemimpin orang-orang beriman. Kapan istilah Amirul Mukminin ini muncul? Istilah Amirul Mukminin ini dikenal oleh umat Islam pada masa Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ceritanya begini, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah sebentar saja, 2 tahun sekian bulan. Maka apa julukan Sayyidina Abu Bakar? Beliau diberikan gelar sebagai Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu dari kata-kata khalfun. Mana khalfun ini? Belakang namanya khalfun. Jadi orang yang datang setelah Rasulullah menggantikan Rasulullah itu namanya khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah yang datang setelah Rasulullah, pemimpin pada aspek kenegaraan, tapi bukan pemimpin pada aspek kenabian. Aspek agama, ya beliau menjadi imam salat misalnya. Tetapi untuk urusan kenabian, wahyu sudah terputus, kenabian sudah disempurnakan. Maka khalifah fungsinya adalah menggantikan Rasulullah SAW pada aspek urusan agama, urusan bernegara, juga kemaslahatan umat. Nah, julukannya Khalifatul Rasulillah sallallahu, atau Al-Khalifatul Ula. Kalau kita sering bulan Ramadan ada Bilal kan, Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kira-kira seperti itu. Artinya pengganti Rasulullah. Kemudian beliau mangkat, sedo, kapundut, beliau meninggal. Maka setelah itu atas kesepakatan maka diangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa tadi julukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Khalifatul Rasulillah. Karena beliau merupakan pengganti Abu Bakar Siddiq, maka julukan beliau Khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah, kepanjangan. Maka satu saat, ya Amirul Mukminin, kata orang manggil beliau. Wah ini nih. Dan setiap apa yang terjadi di zaman sahabat itu pun banyak hikmahnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, faidan, maka kalau begitu maka kita gunakan istilah amir saja dibandingkan dengan khalifati Rasulullah, kepanjangan, maka kita ganti dengan istilah Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak dikenal sebagai Amirul Mukminin karena istilah itu muncul pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amirul Mukminin, melalui jalur Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Siapa? Abi Hafsin, bapaknya Siti Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hafal Quran. Istri Rasulullah banyak apa? Dan ketika beliau menikah itu atas asas pasti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau itu menikahi Siti Hafsah salah satunya dalam posisi menjanda, dan Siti Hafsah ini terkenal kecerdasannya, mewarisi kecerdasan ayahnya.
Setiap istri Rasulullah pasti cerdas. Tapi kekhususan atau khususiahnya Siti Hafsah, salah satunya beliau istri Rasulullah yang hafal Quran 30 juz. Ada istri yang lain hafal, tapi tidak semuanya. Maka Siti Hafsah bahkan dipercayakan ketika satu mushaf sudah dikumpulkan pada era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab, dikumpulkan di rumah siapa? Di rumah Siti Hafsah. Kira-kira seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini Siti Hafsah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab diberikan gelar Abu Hafsin, bapaknya Siti Hafsah. Kita ada Ustazah Siti Hafsah, anak Allah yarham ke Ibu He. Ya Hafsah. Ini berarti tabarruk. Maka alangkah bagusnya kalau kita punya anak atau anak kita punya anak, kita punya cucu, kita anjurkan kepada anak-anak kita tafaulan, tabarrukan, ngalap barokah, berharap bahwa anak atau cucu kita sama seperti istri Nabi, sahabat perempuan, tokoh-tokoh wanita muslimah yang dicantumkan dalam Quran, kemudian wanita-wanita solehah. Maka sangat dianjurkan kita berikan nama anak perempuan, anak atau cucu perempuan kita dengan nama-nama sahabiyah, sahabat-sahabat Rasulullah perempuan. Supaya apa? Kita berharap bahwa keberkahan itu mengalir juga kepada anak kita. Jadi kalau bilang siapa? Bilang Khadijah, ini nama orang kampung. Nggak ada istilah orang kampung. Iya betul, orang kampung, kampung surga. Sementara kita ini kampung dunia, kampung fana, merasa sudah keren dengan namanya masing-masing. Bahkan kemudian istihza, kemudian meremehkan nama istri Rasulullah SAW. Hati-hati ya ikhwan. Rasulullah punya istri beliau disebut sebagai ummahatul mukminin. Haram hukumnya meremehkan, merendahkan harkat, martabat, bahkan nama mereka. Hati-hati. Mereka itu punya hurmah, kehormatan yang harus kita jaga bersama. Maka amat sangat disayangkan kalau ada bahkan omongan dari orang Islam sendiri, nama Khadijah, nama Hafsah, Aisyah, nama Maimunah, nama Salamah misalnya, dibilang oh nama orang dusun. Saya katakan betul dusun. Dusun apa? Dusun Al-Firdaus, dusun Darussalam, dusun Al-Ma'wah, yang itu merupakan surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang merasa keren ini tidak tahu, belum jelas lah, masih abu-abu apakah masuk surga, apakah terjungkal, na'udzubillah wal iyadzubillah. Hati-hati. Nabi, Rasul, sahabat punya kehormatan dan Allah sangat meridai mereka. Dan Siti Hafsah termasuk dalam golongan siapa? Orang yang dalam cantum ayat Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Mengapa? Karena mereka ridha duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya. Karena mengapa? Karena ada istilah yang kalau kita dengar ini, ada orang yang benci sekali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, benci sekali kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benci sekali kepada Siti Hafsah, benci sekali kepada Siti Aisyah. Masalahnya di mana? Ente yang membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Siti Hafsah, kemudian Siti Aisyah misalnya. Hati-hati, mereka adalah orang-orang yang hidup di sekeliling Rasulullah. Sementara kita ini terpaut jauh 1400 sekian daripada Rasulullah. Hati-hati ya ikhwan. Karena ada orang mengatakan kami cinta keturunan Rasulullah tapi membenci Sayyidina Abu Bakar, haram hukumnya. Tapi ada pula orang-orang menyatakan kami cinta sahabat-sahabat Rasulullah tapi merendahkan keturunan Rasulullah. Hati-hati. Kita ahlu sunnah wal jamaah berupaya cinta kepada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta hormat kepada anak keturunan Rasulullah, dan kita juga cinta dan hormat kepada seluruh sahabat. Nah, kenapa? Dalam salah satu kaidah dinyatakan as-sahabatu kulluhum udul, bahwa sahabat itu semuanya orang yang adil. Adil apa? Adil dalam istilah Islam, dalam istilah ilmu namanya kulluhum muttaqun. Semua mereka itu orang-orang bertakwa. Karena definisi sahabat itu kan adalah orang yang melihat, berjumpa, beriman semasa dengan Rasulullah dan mereka mati dalam iman. Itu definisi sahabat. Berarti kalau dia ada orang iman Rasulullah kemudian dia murtad, mati dalam murtad, berarti bukan sahabat. Maka sahabat sebagai satu lembaga
maka itu adalah as-sahabatu kulluhum udul. Semuanya orang bertakwa sahabat Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita sangat dianjurkan itu untuk mencontoh, memberikan nama, diberikan nama itu. Selain nama untuk laki-laki, nama Abdullah, Abdurrahman, banyak kan? Ada Uthman jadi Bang Seman. Lama itu pula dari nama Uthman dipanggil Seman, panggil nama Ibrahim panggil Boim, ya. Dipanggil apa? Itu Khadijah jadi Dijud, Asia jadi Siut, Nazimah jadi Emot. Tolong kaya ada Emot. Nah aku temilu pula Emot. Ya itulah, padahal nama adalah doa. Ikhwan, kira-kira seperti itu. Dari melalui jalur Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu bapaknya Siti Hafsah. Nah sekarang bagaimana kita kalau pengen kasih nama Abu siapa? Maksud Abu siapa? Abu Bakar bin Rasul. Jadi Abu itu Pak, ini namanya kunyah. Kunyah itu artinya memberikan julukan gelar sesuai dengan nama anak. Saya punya anak Maryam, Abu Maryam atau Abi Maryam. Apakah wajib? Tidak wajib. Ini hanya tradisi Arab kemudian oleh Rasulullah, ya soalnya silakan. Mau pakai silakan, tak dipakai pun tak wajib. Jangan mentang-mentang kalau sudah itu langsung harus pakai Abu. Tidak semua Abu baik. Abu Lahab, Abu Jahal, dari Jahannam. Abu Gosok sakit kita. Abu Bakar. Oh ya, Masya Allah. Tabe. Artinya apa? Wajib tak wajib lah Pak, baik. Tapi kalaupun orang tak pakai Abu, ya jangan pula kemudian salah. Ini dak hijrahnya dak total. Na'udzubillah. Gampang dan gitu ya. Dengan kecetekan ilmu kita ini menghukumkan sesuatu. Ya, memang itulah kalau orang dalam ilmunya dak gampang menghukumi sesuatu. Ya. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian Sayyidina Umar. Wah, ini Umar ini orang luar biasa. Dalam manaqib Sayyidina Umar bin Khattab banyak sekali cerita kebaikan beliau. Sayyidina Umar bin Khattab ini satu profil, satu sosok karakter yang dibutuhkan orang Islam. Islam itu harus punya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi tolong jangan ada Umar Galuh, lokak beributan. Istilah kan gini, Umar itu orang yang tegas, pokoknya AABB. Maka orang seperti Umar dikawal oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dikawal oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kalau ada orang memberikan nama anaknya Umar, maka Umar termasuk orang yang diridai Allah. Dan betapa banyak dzurriyyatur Rasul, anak keturunan Rasulullah diberikan nama gelar Umar. Betapa banyak orang-orang saleh diberikan nama Umar. Dan cukup untuk menunjukkan kehebatan Sayyidina Umar apa? Sikok malam ini. Jasadnya disandingkan dengan jasad mulia Sayyidina Abu Bakar dan disandingkan dengan jasad mulia baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup, tidak usah bahas yang lain. Itu kalau bukan orang terpilih tak mungkin Pak jasadnya di dekat Rasulullah. Kalau bukan orang mulia tak mungkin itu sampai diizinkan bersanding dengan Rasulullah. Cukup, sudah tidak usah dibahas lagi. Banyak, terlalu banyak kisah tentang kebaikan para sahabat. Minhum salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Islamnya kita atas salah satu jasa Sayyidina Umar bin Khattab. Itu baik. Maka disitulah kemudian ulama mengajarkan adab kepada kita. Salah satunya apa? Jikalau engkau mendengar nama sahabat, bo'yao kata orang Jawa itu, payulah begitu ijo-ijokan kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau berdua radhiyallahu anhuma. Kalau dia perempuan radhiyallahu anha. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Bagian dari rasa terima kasih kita atas jasa mereka yang dengan asbab, salah satunya asbab mereka, maka kita menjadi orang yang seperti ini. Alhamdulillah. Radhiyallahu anhu. Apa makna radhiya? Kata-kata radhiyallahu anhu itu satu. Kalau untuk sahabat, radhiya itu bermakna betul-betul sudah berlaku, sudah terjadi. Jadi radhiyallahu anhu memang Allah sudah ridha kepada beliau.
Kemudian bagaimana? Apakah selain sahabat boleh menggunakan kata radhiyallahu anhu? Boleh. Imam Syafi'i boleh radhiyallahu anhu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Ahmad ibn Hanbal juga boleh radhiyallahu anhu. Para orang-orang sahabat tabi'in boleh radhiyallahu anhu. Bedanya kalau sahabat radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha, itu maknanya betul-betul bahwa mereka telah diridai Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau selain sahabat seperti tabi'in, tabi'in, boleh kita menggunakan radhiyallahu anhu, boleh. Tetapi maknanya kalau dalam bahasa Arab, Ibnu Ma'ani menyatakan jumlah du'aiyah, kalimat doa, kalimat permohonan yang diawali dengan semoga Allah meridai mereka. Sayyidina Abu Bakar, apakah kita maknakan semoga Allah meridai beliau? Tidak usah pakai semoga. Sahabat sudah pasti diridai Allah. Allah yang jamin. Tadi ayatnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya Allah. Akala, alhamdulillah. Jadi radhiyallahu. Ustaz maksud boleh tak radhiyallahu anhu? Belum boleh, belum mati. Oke, kalau Allah sudah dimakamkan rahimahullah. Jadi itu bahasa-bahasa rahimahullah atau rahimakumullah. Jadi bahasa-bahasa rahimah itu biasanya hanya untuk orang meninggal. Tapi Ustaz rahimakumullah, kadang ada orang ceramah, boleh tak? Ya boleh. Tak usah dibesak-besak. Pecah orang mesak-mesak istilah. Dia tuh Ustaz awal Islam menggunakan istilah semayang. Lah apa masalahnya semayang? Kami di dusun ngambil air penyuluh, Pak. Bukan wudu. Masih sama wae. Kadang kita nih dibesak-besak kali masalah yang tak penting. Orang lah sampai ke bulan. Ini Elon Musk ini sudah sampai ke Mars ya, pakai SpaceX-nya segala macamnya. Kita masih ngurus penyuluh, surat bohor, apa-apa. Wah, itu dipermasalahkan. Terus itu masalah yang tak penting. Habis power umat hanya untuk hal-hal seperti ini. Jadi setelah ini kita ngebang. Tidak masalah ngebang, bukan azan. Tetap kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak pakai bahasa lain. Allah besar niat, tak kata istilah. Tetap Allahu Akbar. Tidak usah lah. Haga muhimmah kalau orang Arab. Dari melalui Sayyidina Amir Mu'minin Abu Hafsin, bapaknya Siti Hafsah, Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala ridha pada beliau. Qal, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar atau telah mendengar olehku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mendengar perkataan, berarti ini hadis qauli, hadis perkataan. Karena hadis itu kan ada tiga. Ada perbuatan paling tinggi, ada perkataan, ada ketetapan. Perbuatan itu biasanya diceritakan dengan ra'aitun nabi. Aku terlihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, beginilah beliau salat, beginilah beliau takbir, beginilah beliau sujud, beginilah beliau wudu, beginilah beliau tayammum. Hakadha ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Pak ya. Atau aku salat di belakang Rasulullah, kemudian beliau takbirnya begini, itu amaliyahnya. Hadis apa? Fi'liyah. Ada yang kedua hadis qauliyah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, setelah beliau itu menerima nubuwah dari semenjak ada kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka resmilah apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, beliau diam, sahabat melakukan, beliau kemudian membiarkan, bahkan menganjurkan, maka itu namanya hadis. Nah sekarang hadis itu berapa di total sampai tak sejuta, tak sampai hadis yang ada di kutubus sittah misalnya. Sementara Pak, lihat omongan saya saja dari maghrib tadi sampai ke santu isya kaget, dari maghrib sampai isya nanti itu sudah berapa puluh kata, sudah berapa ratus kalimat yang saya ucapkan. Dan itu kalau aku nabi misalnya saya nabi, itu sudah berapa ratus hadis sudah. Jadi tak mungkin hadis itu cuma hanya sekitar 500.000 hadis, itu sedikit sekali Pak.
Kalau hanya hadis 1 juta itu tetap sedikit. Bayangkan dari usia 40 tahun sampai 63 tahun, berapa kosakata yang keluar dari mulut beliau, berapa irsyadat beliau, berapa ucapan beliau dijadikan panutan, berapa nasihat beliau itu, berapa, itu semua itu menjadi hadis. Maka kalau jujur-jujuran, hadis yang ada sekarang masih sangat sedikit sekali dengan hadis yang pernah dilakukan atau diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil, Sayyidina Abu Daud menyatakan, dan Abu Daud ini menyatakan, aku menulis dan menghafal sekitar 700.000 hadis. Kemudian aku kumpulkan sekitar 4.000-an hadis saja, atau berapa puluh ribu hadis saja aku kumpulkan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau hafal itu 1 juta hadis, sanadan wa matnan, baik sanad maupun matan, baik yang sahih, hasan maupun dhaif, bahkan maudhu sama sekali. Maka beliau hafalkan itu. Itu menunjukkan jumlah hadis amat sangat banyak. Maka hadis ini tolong pahami, jangan hanya terpaku hanya pada Bukhari saja. Hadis ini tolong jangan hanya terpaku pada Imam Muslim saja. Hadis ini tolong jangan terpaku hanya pada Kutubus Sittah saja. Karena kitab hadis sangat banyak, bahkan ada para ulama yang mengarang menyimpan kitab itu, yang itu jalur hadisnya dari jalur sanad satu ahad, satu-satu sampai kepada beliau. Itu ada. Tapi kemudian itu akan oleh para ulama lain dibahas keabsahannya melalui ilmu-ilmu hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Bapak dimuliakan Allah, ini ceritanya seperti itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ini membahas apa? Mendengar, sami'tu, aku dengar, berarti hadis qauli, hadis perkataan. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Beliau bersabda. Nah, Allah berfirman, Nabi bersabda, manusia berkata. Apa bedanya? Bahasa Arab tetap qaula, tapi bahasa kita itu tetap menyesuaikan. Maka kenapa? Karena memang bahasa di setiap bangsa itu punya ciri khasnya masing-masing. Setiap bahasa di setiap bangsa, di setiap suku juga punya keunikan dan punya sopan santunnya masing-masing. Maka sopan santun bagi kita, bagian adat bagi kita, kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau Ustaz Mabsud berkata. Tidak pas kalau dibilang Ustaz Mabsud berfirman. Wah, berarti jadi Tuhan kan itu cuma sekadar apa? Strata bahasa dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab semuanya qala. Jadi dalam bahasa Arab anta rabbuna ya Allah faghfir lana dzulman. Engkau ya Allah, ya engkau. Kita ini kadang ya antara kau dengan kamu. Ini mungkin teman-teman yang menyimak ini orang Jawa, jangan kaget kalau kita di Palembang ini bahwa yang orang yang disebut kamu itu kan apa? Sopan. Tapi orang Jawa kalau bilang kamu itu berarti itu tidak sopan. Ya sopan itu malah lebih sopanlah kau daripada kamu, kira-kira seperti itu. Sama cik orang Pemulutan. Nih kau nih kemana ya? Nah, dia orang Pemulutan. Mari makan. Ini maka kita masuk. Yaqul, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saya bacakan dulu hadisnya untuk kita mendapat tabarrukan dari hadis. Rawahu imama al-muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naysaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini ini hadis ini diawali dengan huruf innama, adatu hasrin. Kalau ada innamas shadaqat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama ini dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Apa adatu hasrin?
Adatu hasrin itu alat untuk pembatas, Pak. Maka beliau artinya seolah-olah membatasi innamal a'malu binniyat. Kalau kita terjemahkan secara bebas, amalan yang diterima itulah hanya terbatas kalau ada niatnya. Kira-kira sudah. Innamal a'malu binniyat. Jadi hanyalah amalan itu dianggap sebagai amalan kalau binniyat, kalau dia ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Diterjemahkan secara bebas, dan setiap amalan itu balasannya itu hanyalah akan disesuaikan dengan apa yang ia niatkan. Bapak-bapak, kemudian kita lanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha yang ia mendapatkannya, awi imra'atin yankihuha, atau berhijrahnya itu alasannya untuk perempuan yang akan ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia hijrah kepadanya. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah sampai di sini sebagai penutup, satu, bahwa bersyukur bahwa Allah anugerahkan kepada kita ulama, dan merupakan tanda bahwa sudah semakin dekat dengan akhir zaman, betapa banyaknya ulama sudah diambil. Dan kita bersyukur bahwa kita dianugerahi seorang Imam Nawawi yang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa manusia itu tak dilihat apakah dia berkeluarga atau tidak, yang penting dilihat bagaimana prestasinya, catatan emasnya, peninggalan yang terhormat. Pelajaran bagi saya dan kita semua, bagaimana matinya kita tergantung bagaimana hidupnya kita. Kalau kita ingin meninggalkan nama baik, maka kita bersama-sama untuk meninggalkan amal soleh dan manfaat sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bahwa kita bersyukur bahwa Allah telah meninggalkan kitab, meninggalkan peninggalan, meninggalkan warisan yang sangat luar biasa. Dan warisan yang luar biasa itu adalah sebaik-baik warisan adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan tersebut? Warisan tersebut bernama ilmu. Dan pewarisnya siapa? Pewarisnya adalah para ulama. Maka ilmu dan ulama, dua bagian yang tidak boleh lepas daripada umat. Pengen selamat, maka kita pegang, kita ambil, kita amankan dua warisan ini. InsyaAllah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.